Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Entah kenapa, tiba-tiba saya teringat pengalaman masa lalu. Ketika saya masih mahasiswa dan membantu dosen saya untuk training ke suatu perusahaan. Training yang dilakukan dosen saya adalah tentang kebahagiaan. Yang ironinya, waktu itu saya nggak bahagia. Percayalah, otak kita itu tidak selalu di pihak kita ketika kita ingin menciptakan suatu kebahagiaan. Coba kalian ingat, kapan situasi di mana kalian gak punya masalah? Saya bisa jamin, hampir gak pernah. Faktanya, kita hidup selalu menemui masalah. Ketika kita mengalami sebuah masalah dan akhirnya masalah itu selesai, kita akan dihadapkan oleh masalah lain yang mungkin jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan itu terjadi terus-menerus sepanjang hidup kita, hingga kita nanti mati. Meski begitu, kita selalu menginginkan kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang penuh makna, dikelilingi orang-orang yang tersayang, dan dipenuhi kebahagiaan. Tapi seringnya ketika kita ada di momen di mana kita seharusnya bisa bahagia, faktanya kita sering tidak bahagia di momen itu. Karena itulah saya mengatakan bahwa otak kita tidak selalu berada di pihak kita ketika kita ingin menciptakan kebahagiaan. Terus, gimana caranya kita melawan otak kita? Sebelum saya jelaskan, saya akan memberikan sebuah hal yang saya yakin kalian nggak tahu. Yaitu, kebahagiaan adalah skill. Untuk bahagia, kita nggak cuma harus berpikir positif, tapi kita juga harus melakukan aksi yang positif. Maka dari itu, ingat, kebahagiaan adalah sebuah skill. Dan semua skill bisa kita latih. Oke, kita langsung masuk ke materi. Pertama, kebahagiaan itu bukan hanya tentang positive thinking. Sekarang coba kalian ingat. Pernah nggak kalian ada di situasi di mana kalian sangat mengkhawatirkan sesuatu? Dan di situasi itu, kamu khawatir setiap detiknya. Meski kamu sadar bahwa khawatir nggak akan merubah apapun. Tapi meski begitu, kamu tetap khawatir. Dan kalian sadar nggak, ketika kalian dengerin podcast saya, pikiran kalian nggak bisa fokus dan malah berkelana kemana-mana. Saya jadi teringat sebuah jurnal yang menyatakan bahwa pikiran kita itu berkelana 46,9% dari semua waktu yang kita habiskan ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Yang berarti, jika kalian sadari, pikiran kita itu otomatis seakan-akan dia punya jiwanya sendiri. Maka dari itu, sekali lagi saya ulangi, untuk bahagia, berpikir positif aja nggak cukup. Kalau nggak percaya, coba habis selesai dengerin podcast saya, kalian coba untuk diem, meditasi, dan cuma fokus ke nafas kalian. 5 menit aja. Saya yakin kalian nggak akan bisa. Yang berarti, bisa dibilang, mengontrol pikiran kita itu jauh lebih sulit dari mengontrol apa yang kita lakukan. Sekarang saya ingin kalian ingat lagi percakapan terakhir kalian dengan bos atau manajer kalian, atau atasan kalian, atau senior kalian, siapapun itu. Dan coba kalian evaluasi. Saya yakin banyak perkataan baik yang kalian dengar dari bos dan manajer kalian. Tapi saya juga yakin bahwa ada banyak hal yang harus kalian perbaiki keluar dari mulut bos dan manajer kalian. Terus apa yang kalian pikirkan setelah selesai ngobrol dengan bos dan manajer kalian? Otak kalian berpikir bahwa dari semua hal baik atau hal buruk yang diucapkan bos kalian, otak kalian akan lebih memikirkan hal buruk. Kalau kalian ngerasa begitu, gak ada yang salah dari otak kalian. Karena sebetulnya itu hanyalah sebuah pola. Kenapa begitu? Saya jadi teringat sebuah buku penelitian yang isinya tentang seorang profesor yang meneliti diary atau buku catatan orang lain. Dia ingin meneliti bagaimana pikiran orang setiap harinya. Dan profesor itu melihat pola yang menyatakan bahwa dampak dari pikiran negatif kegagalan itu 2 kali lebih kuat dari dampak positif kesuksesan. Dan hal yang sama juga terjadi ketika kita membahas uang. Seringnya kita terlalu memikirkan kesedihan atau kekecewaan ketika kita kehilangan uang, daripada kita memikirkan kebahagiaan
atau kesenangan ketika kita mendapatkan uang. Begitu juga ketika kita mendapat pujian dari seseorang atau kritik dari seseorang. Pujian itu akan kalah dengan kritik, dan kita bisa memikirkan kritik itu seharian atau mungkin berhari-hari. Jadi sekarang coba kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, kenapa kalian begitu? Kenapa kalian lebih sering memikirkan pengalaman yang tidak enak atau negatif? Nah, untuk memahami diri kalian sendiri, kalian harus mulai memahami bagaimana otak dan lingkungan otak kalian bekerja. Menurut penelitian, otak manusia itu selalu berevolusi. Zaman dulu, di zaman primitif, otak kita dituntut untuk berpikir keras supaya bisa hidup melawan binatang buas. Bisa makan enak dan bisa beranak pinak. Tapi sekarang otak kita tidak dituntut begitu. Daripada kepanjangan, kita bikin simpel aja. Otak kita hanya peduli dan berpikir untuk bagaimana caranya kita bertahan hidup melewati hari ini. Dan dia nggak peduli kalau kita bisa saja bertahan hidup melewati hari ini dengan bahagia. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahagia adalah skill. Dan itu bisa kita latih. Dan bagaimana cara kita melatihnya? Sebetulnya kebahagiaan itu bagi setiap orang beda-beda ya. Dan tentunya kalian lebih tahu hal apa yang membuat kalian bisa bahagia. Kalau di olahraga, untuk melatih badan, kita bisa push up, sit up, pull up, lari, dan sebagainya. Sama dengan melatih kebahagiaan, ada berbagai macam caranya. Tapi saya akan berikan satu contoh. Setelah kalian selesai dengar podcast ini, malam ini kalian bisa coba tulis di HP kalian tentang rasa bersyukur kalian terhadap seseorang yang kalian sayangi. Bisa orang tua kalian, istri kalian, pacar kalian, atau teman kalian. Dan ketika kalian melakukan itu secara rutin hingga menjadi sebuah kebiasaan, maka kalian akan mendapatkan dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena hal ini akan mengajarkan kita untuk peduli terhadap hubungan yang ada di kehidupan kita. Dan faktanya, menurut penelitian, memiliki hubungan yang baik itu sama baiknya dengan berolahraga. Ketika kita berolahraga, badan kita sehat dan nyaman, dan kita akan lebih susah untuk berpikir negatif, karena kita merasa kita sehat dan kita bugar, nggak lemes, dan nggak capek. Begitu pula dengan menjalin hubungan baik. Ketika kita memiliki banyak hubungan baik, kita akan lebih bahagia. Kenapa begitu? Sekali lagi, menurut penelitian ini datang dari Harvard. Saya lupa saya bacanya kapan ya, tapi saya ingat banget. Jadi di Harvard ada penelitian dari tahun 1970 sampai 2012 kemarin. Penelitian itu menyatakan bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari kekayaan, kepopuleran, kesuksesan, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi kebahagiaan itu datang dari hubungan yang baik atau good relationship. Kalian gak harus punya banyak teman atau punya komitmen dengan seseorang, tapi kualitas dari hubungan kalian lah yang akan membuat kalian lebih bahagia. Ketika kalian bisa tidak overthink, trust issue, bisa berbagi, dan bisa mendengarkan dengan orang lain, itulah yang menandakan hubungan kalian adalah hubungan yang baik. Dan itu adalah salah satu latihan yang diperlukan untuk melatih kebahagiaan. Maka dari itu, cara yang saya jelaskan tadi, contoh yang saya jelaskan tadi, kalian bisa coba habis ini selesai, kalian tulis berapa bersyukur kalian terhadap seseorang, lalu kalian kirim itu ke dia. Dan lakukan itu sering, terus-menerus, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali. Lalu kalian lihat hasilnya kayak gimana. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Next time akan saya berikan beberapa contoh lain tentang cara melatih kebahagiaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.